pertama kalinya dalam sejarah, Rusia berjuang sendirian melawan seluruh Barat. Pernyataan keras itu datang langsung dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Bukan tanpa sebab, sejak konflik Ukraina meledak pada tahun 2022, Rusia memang tak lagi memiliki sekutu militer aktif seperti pada Perang Dunia Pertama atau Kedua. Kini, negara tersebut berdiri sendiri, menghadapi kekuatan penuh NATO dan negara-negara Barat. Tapi, bagaimana dampaknya terhadap Rusia sendiri? Apakah ekonominya masih bisa bertahan? Atau justru mulai runtuh perlahan? Dalam forum Territory of Meanings, Lavrov menegaskan bahwa Rusia sedang menghadapi tantangan geopolitik terbesar dalam sejarah modernnya. Dulu kami punya sekutu di medan perang. Sekarang kami tidak punya. Jadi kami harus mengandalkan diri kami sendiri, ucap Lavrov. Menurutnya, perluasan NATO hingga ke perbatasan Rusia dan rencana Ukraina untuk bergabung adalah penyebab utama konflik. Lavrov juga menolak segala bentuk kompromi terhadap realitas wilayah baru yang saat ini sudah berada di bawah kendali Rusia. Lavrov bahkan mengibaratkan Barat seperti anak besar yang suka menggertak anak-anak kecil di halaman bermain. Anak itu muncul, lebih tua 3-4 tahun, dan mulai mengejar yang kecil. Nah, itulah yang dilakukan Barat sekarang kepada banyak negara, katanya. Analogi ini menunjukkan bagaimana Rusia memosisikan dirinya sebagai pihak yang dikepung dan diprovokasi, bukan agresor. Meski Barat terus mengirim senjata ke Ukraina, Lavrov memperingatkan bahwa hal itu tidak akan mengubah hasil akhir. Sebaliknya, itu hanya memperpanjang konflik dan secara tidak langsung menjadikan NATO pihak langsung dalam perang. Sementara di medan perang Rusia masih bertahan, di medan ekonomi situasinya mulai terasa berat. Boris Titov, penasihat utama Presiden Putin, memperingatkan bahwa ekonomi Rusia menunjukkan tanda-tanda ketegangan serius. Sebuah survei ekonomi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia menunjukkan bahwa hanya 48% perusahaan yang saat ini masih berinvestasi. Tahun lalu angkanya 64%. Hanya 35% perusahaan yang menyiapkan produk baru. Tahun lalu 50%. Ini penurunan yang signifikan dan jadi sinyal waspada. Di awal-awal sanksi, banyak pihak terkejut bahwa ekonomi Rusia tetap tangguh. Namun kini, ketangguhan itu malah membuat ekonomi berisiko overheating. Kami berada di ambang resesi, ujar Menteri Ekonomi Rusia, Maxim Reshetnikov. Apa saja tanda-tandanya? 1. Penjualan mobil bulan Juni turun 30%. 2. Investasi industri melambat drastis. Dan 3. Bank Sentral Rusia memotong suku bunga 2 kali berturut-turut. Total pemangkasan, 3 poin persentase. Prediksi ke depan? Tahun 2025 bisa jadi tahun penghematan besar bagi masyarakat Rusia. Moskow tampaknya akan memilih belanja militer dibanding kebutuhan domestik. Buktinya, saat penjualan mobil menurun, Putin justru menghadiri peluncuran kapal selam nuklir Boreya ke-5. Sebuah sinyal, prioritas tetap pada militer. Dengan ekonomi yang mulai retak dan medan perang yang tak kunjung selesai, muncul pertanyaan besar, apakah Rusia benar-benar bisa bertahan sendirian melawan seluruh Barat? Di satu sisi, mereka masih memiliki cadangan devisa yang tinggi. Namun di sisi lain, tekanan internal perlahan tumbuh. Produksi melambat, konsumsi masyarakat turun dan risiko inflasi dan resesi mulai nyata. Dunia sedang menyaksikan babak baru konflik global, bukan hanya perang senjata, tapi juga perang mata uang, informasi, dan kekuatan ekonomi. Rusia kini berdiri sendirian di garis depan. Tapi, pertanyaannya, berapa lama mereka bisa bertahan?